Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian Motivasi Telam Banua, program studi manajemen. Saya di sini akan melakukan presentasi yaitu dari tugas saya untuk memenuhi mata kuliah riset operasi, yaitu dengan judul metode transportasi permulaan. Oke, langsung saja kita pengertian metode transportasi. Metode transportasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Meskipun demikian, metode transportasi tidak hanya berguna untuk optimisasi pengangkutan komoditas atau barang dari daerah sumber menuju daerah tujuan. Metode transportasi juga dapat digunakan untuk perencanaan produksi. Selanjutnya, teman-teman, model transportasi diantaranya yaitu yang pertama, merupakan salah satu bentuk dari model jaringan kerja atau network. Yang kedua, suatu model yang berhubungan dengan distribusi suatu barang tertentu dari sejumlah sumber ke berbagai tujuan. Yang ketiga, setiap sumber mempunyai sejumlah barang untuk ditawarkan dan setiap tujuan mempunyai permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya, terdapat biaya transportasi per unit barang dari setiap rute. Dan terakhir, asumsi dasar yaitu biaya transportasi pada suatu rute tertentu proporsionalnya dengan banyak barang yang dikirim. Selanjutnya, tujuan daripada metode transportasi itu sendiri adalah suatu proses pengaturan distribusi barang dari tempat yang menghasilkan barang dengan kapasitas tertentu ke tempat yang membutuhkan barang tersebut dengan jumlah kebutuhan tertentu agar biaya distribusi dapat ditekan seminimal mungkin. Yang kedua, berguna untuk memecahkan permasalahan distribusi. Yang ketiga, memecahkan permasalahan bisnis lainnya seperti masalah pengiklanan, alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, dan sebagainya. Oke, selanjutnya, ciri-ciri dari penggunaan metode transportasi. Yang pertama yaitu terdapat sejumlah sumber dan tujuan tertentu. Yang kedua, kuantitas barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan yang diminta oleh tujuan besarnya tertentu. Ketiga, barang yang dikirim dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya sesuai dengan permintaan dan kapasitas sumber. Oke, berikut adalah bagaimana cara atau metode dalam memecahkan masalah metode transportasi. Ada dua teman-teman yaitu tabel awal dan tabel optimum. Tabel awal terdiri dari metode NWC, ya Northwest Cornet Method, kedua metode biaya terkecil, Less Cost Method, dan FAM, Frugal Approximation Method. Dan tabel umum berisi dari metode batu loncatan, Stepping Stone Method, dan metode MODI, yaitu Modified Distribution Method. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Metode Norwich Cornet ini adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matriks. Oke, di bawah ini adalah tertera langkah-langkah penggunaan metodenya teman-teman. Teman-teman bisa baca, nanti kita bisa lihat bagaimana pengerjaannya di contoh selanjutnya. Lanjut saja, metode last cost, yaitu melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transport minimum. Teman-teman bisa baca langkah-langkahnya. Lanjut saja, metode FAM, yaitu dalam penentuan solusi awal, FAM menetapkan konsep denda atau penalty cost. Denda dimaksudkan sebagai selisih antara dua biaya terkecil pada sel-sel yang sebaris atau sekolom. Berikut langkah-langkahnya, teman-teman bisa lihat ya, bisa baca. Kita lanjut saja. Yang kedua tadi metode akhir ya. Metode stepping stone, yaitu metode yang menggunakan cara trial and error untuk merubah alokasi produk supaya mendapatkan alokasi produk yang optimal. Dan berikut cara-caranya teman-teman. Lanjut lagi, metode MODI, yaitu metode ini hanya merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Metode MODI ini memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Oke, teman-teman bisa lihat ya bagaimana cara untuk menentukannya. Lanjut, ya masih pengertian metode MODI. Metode MODI merupakan metode yang merupakan metode faktor penggali atau multiple. Cara intervensinya sama seperti metode batu loncatan ya teman-teman ya. Perbedaan utamanya terjadi pada cara pengevaluasan variabel non-basis atau penentuan penurunan ongkos transport per unit untuk tiap variabelnya.
Oke, berikut langkah-langkah metode MODI ya. Teman-teman bisa baca. Selanjutnya masih langkah-langkah metode MODI. Oke, berikut kita sampai pada contoh soalnya teman-teman. Tadi seperti pada metode pemecahan metode transportasi ada dua ya, solusi awal dan solusi optimal. Oke, kita yang pertama solusi awal. Ditanya, ini pertanyaannya ya. Metode sudut barat laut, tentukan total biaya transportasi dengan penentuan pemecahan awal. Seperti kita lihat di soalnya ya teman, pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 dengan tujuan kota A, B, dan C. Berikut penyelesaiannya ya. Dengan menggunakan metode NWC, kita menghasilkan 5.925. Dan menggunakan metode less cost roll, kita menghasilkan nilai 4.550. Dengan metode FAM, 5.125. Oke, selanjutnya dengan solusi optimal. Ini ditanyakan metode batu loncatan, metode MODI. Oke, berikut penyelesaiannya. Nah, di sini di batu loncatan ini dia mengajak kita gimana untuk mengisi kolom yang masih berisi X. Seperti di pabrik 1 ya. Di kota B dan C masih X, pabrik 3 kota A, B masih X. Jadi, setelah kita menghitung hasilnya negatif ya teman-teman ya. Jadi di sini ketika hasilnya masih negatif, kita harus melakukan pergeseran sehingga nilainya itu benar-benar nggak ada yang negatif ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini negatif dan biasanya adalah 7. Kita melakukan pergeseran dan kita mendapatkan hasil ini sehingga tabel berubah menjadi seperti tabel yang tertera di sini teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya sel yang kosong kita bisa lihat dan masih ada yang minus ya teman-teman ya, minus 4. Dan kita akan melakukan pergeseran lagi dan kita menghasilkan tabel yang seperti tertera di slide. Oke, selanjutnya masih saja ada yang masih negatif ya. Kita terus saja melakukan pergeseran hingga benar-benar tidak ada yang negatif. Hingga tabelnya baru masih berubah lagi teman-teman, seperti yang tertera di slide, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, dan ya selnya nggak ada lagi yang negatif, berarti kita bisa melihat kesimpulannya teman-teman. Total biayanya 4.525. Oke, dengan menggunakan metode MODI sendiri, ini berhubungan dengan indeks ya. Teman-teman bisa lihat. Ketika masih negatif juga harus dilakukan pergeseran ya. Seperti tertera. Teman-teman bisa lihat ya. Kalau masih saja ada yang minus, ini ada minus 2 di sini, kita lakukan oke. Berarti semuanya hasilnya nggak ada yang minus, nanti kita bisa menyimpulkan teman-teman bahwa total biayanya 4.525. Dan hasilnya dari solusi awal dan solusi optimal sama-sama, yaitu 4.525. Oke teman-teman, demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf teman-teman. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Saya Dian Motivasi Telang Banua, pamit undur diri.